Salam jumpa, salam rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang babat tanah Jawi. Itu katanya hoax terbesar sejarah Jawa. Benarkah itu? Ketika saya membuat konten dengan dasar mengambil cerita dari babat tanah Jawa, sebenarnya untuk menunggu reaksi pemirsa, percaya atau ada yang menolaknya. Dan memang komentar yang saya tunggu yaitu membantah kisah sejarah bila sumbernya dari babat tanah Jawa. Babat tanah Jawi dibaca dalam bahasa Indonesia sejarah tanah Jawa adalah sebuah sastra berbentuk tembang mocopat berbahasa Jawa yang berisi mengenai sejarah Pulau Jawa. Babat tanah Jawi ini ditemukan dalam bentuk yang beragam, baik susunan dan isinya. Namun tidak ditemukan salinan yang berusia lebih tua daripada abad 18. Diperkirakan dibuat untuk karya sastra sejarah yang berbentuk tembang Jawa. Sebagai babat dengan pusat zaman Kerajaan Mataram, buku ini juga tidak pernah lepas dalam setiap kajian mengenai hal-hal yang terjadi di tanah Jawa. Babat tanah Jawi memuat silsilah atau cikal bakal raja-raja tanah Jawa. Yang unik dalam buku ini, sang penulis memberikan cantolan hingga Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya sebagai nenek moyang raja-raja Hindu hingga raja-raja Islam di tanah Jawa. Jelasnya, babat tanah Jawi berisi sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Pulau Jawa. Dari zaman Hindu, Buddha sampai Islam masuk di tanah Jawa. Selain itu, diceritakan pula silsilah dari raja-raja tersebut. Bahkan apabila dirunut asal-usulnya, silsilah raja tersebut berujung hingga Nabi Adam dari telatah Timur Tengah sana. Dari dua versi babat tanah Jawi, pertama yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta pada tahun 1722 dan 1788, terdapat sedikit perbedaan pada isinya. Perbedaannya terletak pada penjelasan yang terkait tentang sejarah Jawa kuno sebelum munculnya Mataram Islam. Dalam versi pertama yang terbit pada tahun 1722 menceritakan riwayat kerajaan Mataram Islam secara singkat. Sedangkan pada versi kedua yang terbit pada tahun 1788 dijelaskan secara detail terkait kerajaan Mataram Islam. Dalam babat tanah Jawi juga disebutkan daftar penguasa dan kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Jawa. Tahukah Anda, babat tanah Jawa dianggap para sejarawan sebagai buku sejarah yang tidak layak sebagai bahan rujukan, melainkan lebih menarik untuk naskah cerita-cerita dalam pentas ketoprak. Babat tanah Jawi telah menyedot perhatian banyak ahli sejarah, antara lain Haji de Graaf. Menurutnya apa yang tertulis di babat tanah Jawa dapat dipercaya, khususnya peristiwa sejarah abad ke-16 sampai pada abad ke-18. Namun untuk sejarah di luar era itu, Haji de Graaf tidak menyebutnya sebagai data sejarah karena syarat dengan campuran antara mitologi, kosmologi, dan dongeng.
Babat Tanah Jawi adalah kitab hoax lokal terbesar produk dari Kerajaan Mataram Islam yang pertama kali ditulis di era Raja Pakubuwono III, yaitu di era tahun 1732 sampai 1788 Masehi, oleh seorang carik atau juru tulis bernama Kanjeng Raden Tumenggung Tirtowiguna. Di tahun 1874 Johannes Jacobus Mensma atau biasa ditulis J.J. Mensma, seorang sastrawan Belanda, meminta untuk merubah serta menuliskan ulang isi dari kitab ini dalam bentuk puisi atau prosa. Kemudian kitab ini dimodifikasi lagi oleh seorang ilmuwan Belanda bernama W.I. Althoff di tahun 1941. Jadi kitab Babat Tanah Jawi yang banyak kita baca dan diterbitkan ulang hingga saat ini adalah revisi terakhir versi W.I. Althoff yang ditulis pada tahun 1941. Kebayangkan jika Babat Tanah Jawi yang Anda temukan saat ini isinya pemutar balikan sejarah hasil rekayasa Mataram Islam yang berkolaborasi dengan penjajah Belanda. Lantas tujuannya apa ditulis kitab ngawur seperti ini? Jelas tujuannya sebagai glorifikasi Mataram Islam dari Trah Pakubuwono yang pada saat itu kewalahan menghadapi perlawanan dari Pangeran Sambernyawa, sekaligus glorifikasi penyebaran Islam di tanah Jawa dengan merendahkan nama-nama Sang Hyang seperti Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Esmoyo, Sang Hyang Manekmoyo atau Hyang Bathara Guru, Sang Hyang Antogo di bawah kaki Nabi Adam, Nabi Sis dan Nabi Nur Cahyo. Jelas dengan sengaja merendahkan derajat para Sang Hyang dalam kepercayaan leluhur kuno tanah Jawa di bawah nabi-nabi bangsa Timur Tengah. Sebab di era Pakubuwono III, Mataram Islam terbelah menjadi dua, menjadi Kasunanan Kartasura dan Kasultanan Ngayogyakarta dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Kemudian diusut Perjanjian Solo III pada tahun 1757 yang mengakibatkan pecahnya Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran yang dipimpin oleh Raden Mas Sahid Pangeran Sambernyawa yang diangkat menjadi raja bergelar KGPAA Mangkunegara I. Oleh sebab itu perlu dibuat legitimasi sekaligus merombak ulang kisah sejarah masa lalu guna meredam perjuangan Pangeran Sambernyawa yang mengancam Trah Pakubuwono serta pihak Belanda yang berdiri di pihak Pakubuwono pada waktu itu. Pulau Jawa masih banyak menyimpan misteri sejarah yang sangat dramatis dan mencekam. Namun tidak banyak jejak yang terekam dalam catatan tertulis. Babat Tanah Jawi merupakan satu dari sedikit penuturan sejarah Jawa yang bisa terdokumentasikan, tapi tidak semuanya berisi kebenaran sesuai faktanya. Jadi setelah tahu ini, apakah panjenengan masih mempercayai validitas Babat Tanah Jawi sebagai sumber primer sejarah di tanah Jawa? Monggo Anda bisa berpikir sendiri. Demikian sedikit ulasan saya tentang kitab Babat Tanah Jawi. Semoga bermanfaat. Rahayu,
Berkah Gusti.